Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Susilawati, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan sistem manajemen berbasis ISO 37001. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait standar ISO 37001-2016. Standar ISO 37001-2016 merupakan standar sistem manajemen yang mencakup struktur tingkat tinggi, teks inti yang identik, dan istilah umum dengan definisi inti dirancang untuk keuntungan dari pengguna yang menerapkan berbagai standar sistem manajemen ISO. Standar ISO 37001-2016 dapat digunakan bersamaan dengan standar sistem manajemen lainnya. Persyaratan dari standar ISO 37001-2016 bersifat generik dan dimaksudkan untuk dapat digunakan bagi semua organisasi atau bagian dari organisasi. Tanpa memperhatikan jenis, ukuran, dan sifat dari aktivitas baik untuk sektor publik, swasta, atau nirlaba. Standar ISO 37001-2016 merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen. Standar ISO 37001-2016 ditujukan untuk hubungan dengan aktivitas organisasi berikut ini. Yang pertama, penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba. Yang kedua, penyuapan oleh organisasi. Dan yang ketiga, penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya. Keempat, penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya. Dan yang kelima, penyuapan oleh organisasi. Dan yang keenam, penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi. Dan yang ketujuh, penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi. Dan yang terakhir, kedelapan, penyuapan langsung dan tidak langsung seperti menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga. Secara umum, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk membangun suatu sistem manajemen, termasuk sistem manajemen anti penyuapan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan pasal dan pendekatan proses. Masing-masing pendekatan memiliki keuntungan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Pendekatan pasal memiliki keuntungan bahwa dalam mengembangkan sistem manajemen, sebuah organisasi cukup memahami syarat yang diminta dalam setiap pasal dan secara parsial atau sendiri-sendiri. Setiap pasal tersebut dibuatkan standar operasional prosedur atau SOP atau dokumen acuan kerja lainnya juga secara parsial sebagai acuan kerja dalam kegiatan organisasi. Dengan demikian, pendekatan pasal ini sangat memudahkan pada saat penyusunan dokumentasi sistem manajemen dan akan melahirkan banyak sekali dokumen acuan kerja dan akan sangat menyulitkan pada saat pelaksanaannya. Maka, pendekatan pasal ini merupakan pendekatan yang salah dalam membangun sistem manajemen karena berfokus pada dokumentasi saja. Jika dibandingkan dengan ISO 9001, pada pasal ISO 37001 memiliki beberapa perbedaan, di antaranya yang pertama, penilaian risiko terhadap penyuapan sehingga pada klausal 4 konteks organisasi ditambahkan pasal 4.5 penilaian risiko penyuapan. Yang kedua, kebijakan dan sasaran ditambahkan terkait anti penyuapan, yaitu pasal 5.2 kebijakan anti penyuapan. Yang ketiga, dalam struktur terdapat fungsi kepatuhan anti penyuapan atau FKAP dan bila pengambilan keputusan yang didelegasikan terkait anti penyuapan. Yang keempat, pada pasal 8 terkait operasi terdapat beberapa penyesuaian dengan adanya pengendalian keuangan, pengendalian non-keuangan,
penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya, kemudian komitmen anti penyuapan, hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa, mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan, meningkatkan kepedulian, dan investigasi dan penanganan penyuapan. Berikut ini adalah contoh pernyataan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan yang dibingkai oleh budaya organisasi, yaitu seperangkat lengkap keyakinan dan nilai yang mengkondisikan perilakunya, dan oleh prinsip-prinsip sistem manajemen organisasi yang dimiliki oleh Cognoscenti Consulting Group yang telah tersertifikasi ISO 37001 pada bulan Mei 2021. Pengembangan sebuah sistem manajemen, termasuk sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, sebaiknya dilakukan berdasarkan pendekatan proses. Pendekatan proses memudahkan organisasi atau instansi membangun sistem manajemen yang terintegrasi dengan berbagai standar yang diadopsi, termasuk standar-standar internasional seperti ISO. Pendekatan proses melibatkan definisi sistematis yang menggunakan manajemen proses dan interaksinya, sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan kebijakan, sasaran, dan rencana strategi organisasi. Manajemen proses dan sistem secara keseluruhan dapat dicapai dengan menggunakan siklus Plan, Do, Check, and Act atau PDCA dengan fokus keseluruhan pada pemikiran berbasis resiko yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan mencegah hasil yang tidak diinginkan. Penerapan pendekatan proses dalam sebuah sistem manajemen memungkinkan yang pertama, pemahaman dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan. Yang kedua, mempertimbangkan proses dalam hal nilai tambah. Yang ketiga, pencapaian kinerja proses yang efektif. Dan yang keempat, peningkatan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi. Pendekatan proses dalam menyusun sistem manajemen merupakan cara yang tepat, walaupun pada saat pengembangan sistem, pendekatan ini memerlukan partisipasi dari semua unit organisasi dalam penyusunan proses bisnis yang merupakan gambar yang menunjukkan hubungan kerja antar unit organisasi. Cognoscenti Consulting Group memiliki metodologi pengembangan sistem manajemen melalui pendekatan proses, yaitu metode 3 dimensi yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Penyusunan peta proses bisnis memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk memutuskan gambar helikopter view organisasi yang mempersatukan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka menghasilkan nilai tambah kepada stakeholder. Kegiatan menghasilkan nilai tambah inilah yang dikenal dengan term proses bisnis. Jadi, dalam pengembangan sistem manajemen, termasuk sistem manajemen anti penyuapan, perlu dibangun peta proses bisnis sebagai landasan untuk mendesain rangkaian kerja. Setiap pasal yang disyaratkan dalam standar ISO 37001-2016 didistribusikan dalam setiap kelompok kegiatan yang telah dipetakan tersebut. Dalam pendekatan proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang relatif lebih besar pada tahap pengembangan, tetapi dalam tahap implementasi akan sangat memudahkan setiap karyawan sebagai pelaku atau user. Pendekatan proses ini menekankan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi yang akan menjadi dasar peningkatan berkelanjutan terjadi dalam sistem manajemen yang dibangun. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Untuk penjelasan lebih lanjut terkait pengembangan sistem manajemen berbasis ISO 37001, kalian bisa membaca di dalam buku yang berjudul Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan ISO 37001-2016. Untuk pemesanan, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, serta bisa pesan di e-commerce. Terima kasih.